Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Bersyukur kita kembali diperjumpakan melalui Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 24 Juli 2021. Firman Tuhan yang akan kita baca, Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-31, sampai ayatnya yang ke-42. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh dipersekutukan melalui kesempatan ini, karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, kami boleh pahami dan kami boleh renungkan untuk terus kami jadikan sebagai pedoman suluh dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-42. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tuntunan tema makanan seorang gembala. Kandena to mangkambi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita,
ada banyak jenis dan bentuk makanan. Pertanyaannya kemudian, makanan apakah yang baik, sehat, bergizi, dan bermanfaat untuk hidup seseorang? Murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Mereka kemudian menjadi heran ketika Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ayat yang ke-32. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya mengungkapkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan soal makanan dan minuman secara fisik, tetapi lebih dari itu, bahwa setiap orang butuh air hidup dan makanan yang menghidupkan seseorang secara rohani di hadapan Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat 34. Mengisyaratkan kepada para murid bahwa seorang utusan, seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus Allah tidak boleh abai untuk menumbuhkan kehidupan spiritualnya dengan ketaatan, menghidupi dan mengerjakan dengan tekun kehendak Allah. Sebagai gembala, pelayan, dan pemimpin, ternyata kita tidak hanya harus setia menabur, setia untuk menuai, tetapi penting untuk selalu tahu diri bahwa kita diutus adalah untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak kita. Kita tidak hanya perlu makanan jasmani, tetapi firman Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang adalah makanan rohani kami. Makanan dan minuman secara fisik, tentu itu menguatkan tubuh jasmani kami. Tetapi yang terutama yang harus menjadi makanan kami adalah firman Tuhan. Karena itu, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk terus menghidupi firman-Mu di dalam hidup yang Engkau karuniakan. Mampukan kami untuk terus menjalani kehidupan kami dalam ketaatan dan tuntunan firman Tuhan. Kami mengaku bahwa kami lemah, kami tidak berdaya untuk melakukan dan taat atau setia pada firman Tuhan. Karena itu kami terus bermohon, Roh Kudus-Mu menolong, menyertai kami. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.